Shalom, horas madihita salukutna. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus. Masuk hatama partangiangan keluarga di bagasan dorminon. Alani ita parade maroha dohot pikiratta. Martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat 1. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatapku naruar sian pamangaku, dang mulak buti tuau, ikon bahenom na dolomoni rohaku, jala ikon majadi do ubahen kutomos. O sude hamu akana mauas, Roma hamu tuai, jala hamu akana somar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola mar hepeng manang mar panuhor. Sai lului hamu majahoba, bisan tarbahen dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Kupangi dohami tu hosai lehon matu hami todi ni hasitongan do dame. Asataka suboto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa bobonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 826 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang hari Tuhan, ada dua hal yang bisa disebut dengan hari Tuhan. Yang pertama, kita sungguh yakin bahwa hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, dari hari Senin sampai hari Minggu, itu adalah harinya Tuhan. Seperti ada lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah hari Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa disebut hari Tuhan? Karena sesungguhnya hari-hari yang boleh kita jalani itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, hari Tuhan itu disebutkan ketika Yesus datang kedua kali, yaitu hari penghakiman. Jadi dua hal ini, hari Tuhan adalah hari di mana kita diberi kesempatan untuk menyatakan hidup sebagai orang percaya melalui hari-hari yang Tuhan berikan. Baru yang kedua, hari Tuhan adalah hari di mana akan ada penghakiman, di mana akan ada pemisahan antara orang benar dan tidak orang benar, antara orang yang mendapat mahkota kehidupan dan yang mendapat kematian kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang hari Tuhan yang kedua, yaitu hari penghakiman, kita sungguh tidak tahu kapan waktunya. Sebab Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang tahu selain Bapa. Lalu apa yang dimaksudkan di sana? Apakah hari Tuhan itu sungguh-sungguh akan datang? Ya, hari Tuhan pasti akan datang. Kalau Yesus mengatakan tidak seorang pun yang mengetahui harinya, itu mau mengingatkan kepada kita agar kita tetap berjaga-jaga dan waspada di dalam seluruh kehidupan kita. Agar kita jangan lengah memakai hari-hari yang Tuhan berikan untuk kebinasaan. Jika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita hingga hari ini, itu adalah untuk kemuliaan yang sudah disediakan oleh Allah. Itulah yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Pada saat itu jemaat di mana Petrus mengirimkan surat, mereka mulai lengah. Mereka mulai mendengar ajaran-ajaran sesat bahwa hari Tuhan itu tidak ada lagi. Buktinya dari dulu dikatakan hari Tuhan akan datang, tapi sampai sekarang nggak datang. Sudahlah, kita sekarang boleh bebas hidup seturut dengan keinginan kita. Padahal itu tidak benar.
Bahkan diajarkan di sini bagaimana agar setiap kita yang sudah menerima perintah dan peringatan-peringatan melalui firman Tuhan, kita harus mengingatnya. Jangan melupakannya. Hari Tuhan pasti datang. Karena itu berjaga-jagalah. Jika Tuhan masih memberi kesempatan, kita ingat ketika Tuhan memusnahkan seluruh yang hidup di bumi ini melalui air bah, hanya 8 orang yang Ia selamatkan. Itu menjadi peringatan bagi kita bahwa ketika penghukuman datang, tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi orang benar pasti akan diselamatkan. Karena itu Petrus mau mengingatkan, hati-hati bahwa di akhir-akhir zaman ini akan datang pengejek-pengejek. Akan banyak orang yang hidup di dalam keinginan nafsunya, yang sungguh kita tahu itu akan membawa kepada kematian dan kebinasaan. Seperti yang terjadi ketika Tuhan menghancurkan semuanya lewat air bah. Namun dikatakan tadi di ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jika Tuhan tidak langsung memusnahkan orang-orang fasik, orang-orang jahat, Tuhan masih memberi kesempatan. Jika langit dan bumi ini masih ada, Tuhan masih memberi peluang kepada setiap orang agar mau berbalik dari jalannya yang tidak benar kepada jalan yang ditujukan oleh Allah, supaya dia tidak binasa. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selagi masih ada waktu, Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita siap sedia, agar kita menggunakan waktu yang ada untuk senantiasa memelihara hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Kita hidup di bumi ciptaan Allah, hidup bersama makhluk lainnya di dalam kasih setia Allah. Kita harus menjaga dan memeliharanya, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kita akan ikut di dalam kemuliaannya. Walaupun kita tidak tahu kapan dia akan datang, tapi lihatlah, kalau kita membaca 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak pernah lupa pada setiap perkataannya. Kalau kita tadi mengikuti votum introitus, Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari bibirku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan menghasilkan buah dan dia akan memberikan yang baik bagi orang-orang yang menerimanya. Karena itu mari setia memegang firman Allah, setia melakukan kehendak Allah, setia menantikan kedatangannya dengan menjaga hidup di dalam kekudusan, di dalam kesetiaan, sehingga ketika dia datang, dia dapati kita tidak bercela dan kita ikut bersama-sama di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hari Tuhan kami tidak tahu kapan. Tetapi Engkau mengajar kami agar kami tetap berjaga-jaga, tetap waspada di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tapi kami memegang firman Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah lalai, tidak pernah lupa akan janji-Mu. Jika Engkau sepertinya mengulur waktu, karena Engkau menghendaki semakin banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus diam dalam kami. Roh-Mu membimbing dan menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu pada hari-hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan, tapi kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami
lewat seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika harimu tiba, kami akan didapati tidak bercela. Dan kami akan ikut di dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Buat seluruh jemaat-Mu, terlebih yang beribadah di rumah. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan yang menguatkan iman mereka. Tuhan yang meneguhkan pengharapan mereka. Sehingga dalam seluruh kehidupan mereka, mereka senantiasa bersandar hanya kepadamu. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, mari Engkau menyembuhkan mereka. Jika ada dalam beban berat dan pergumulan, Engkau yang menguatkan. Biarlah setiap jemaat ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rencana dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 610 ayat sada. Tangiang sian sahalap anggota keluarga. Marede mahita sian bukuede nomor 504 ayat sada. Partangiang atta rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami nari banua gijang sai pinarbadia magwarm sai Roma harajau. Sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanggoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago, ai hodo na puna harajau, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohan debata ama, dot parsaoran iton di perbadia ima, nama dongani hamu saluhutna. Amen. Amen. Horas madihita saluhutna, salam sehat selalu ma.